Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Rabu, 17 April 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 35 sampai 40. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang sungguh dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Dalam ziarah hidup kita di tengah dunia ini, kadang kita mengalami situasi hidup yang sungguh membuat kita secara pribadi merasa begitu terpuruk. Kita berada dalam titik terendah dalam hidup ini. Misalnya ketika setiap kita diperhadapkan dengan kematian orang yang kita kasihi, ataupun dikhianati oleh istri, suami, sahabat, kehilangan pekerjaan, dan situasi hidup tantangan yang lainnya. Hidup terasa begitu hampa, kosong, tidak ada semangat. Dalam situasi demikian, tentunya kita berusaha mengisi kembali kekosongan hidup ini dengan berbagai macam usaha, termasuk melalui healing, dengan berekreasi, dengan bernyanyi, dengan menari, dan lain sebagainya. Kadang kita bahkan ingin menghilangkan kebosanan dalam hidup ini dengan masuk ke dalam hal-hal yang malah lebih menjerumuskan hidup kita ke dalam kehancuran, seperti narkoba, seks bebas, perjudian, yang kalau kita sadari betul akan membuat hidup kita semakin menderita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, satu hal yang harus setiap kita percaya sebagai murid-murid Tuhan di tengah persiaran hidup di dunia ini, bahwa pemenuhan akan kekosongan, kehampaan dalam hidup ini sesungguhnya hanya bersumber di dalam Allah sendiri. Sukacita dan kebahagiaan sesungguhnya
hanya kita peroleh ketika kita berada bersama Yesus. Karenanya, dalam keadaan apapun, mari kita datang kepada Yesus. Pada perikop Injil yang kita dengar hari ini, kita sekali lagi mendengarkan bagaimana Yesus menekankan bahwa dirinya adalah roti hidup. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yesus menunjukkan dirinya sebagai roti hidup karena ia secara pribadi mau menyatakan kebenaran ilahi kepada setiap kita supaya percaya kepadanya dan memperoleh hidup yang kekal. Dia adalah sabda yang menjelma menjadi manusia. Dialah yang telah turun dari surga untuk membebaskan setiap kita dari kuasa dosa dan maut. Yesus adalah roti surga yang diberikan Bapa kepada manusia sebagai tanda bahwa Allah Bapa sungguh mengasihi dan mencintai setiap kita. Ia tidak membiarkan kita binasa, hancur. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus adalah roti hidup, datang ke dunia ini untuk melaksanakan kehendak Bapanya, yakni membebaskan kita dari kuasa dosa. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita terus mendekatkan diri pada Tuhan yang adalah Sang Roti Hidup, yang sungguh mengasihi kita. Paus Emeritus Benediktus ke-16 menyatakan demikian. Bagaimana Yesus bisa membagikan tubuh dan darahnya? Dengan mengubah roti menjadi tubuhnya dan anggur menjadi darahnya. Dia mengantisipasi wafatnya, menyambut dalam hatinya, dan mengubahnya menjadi tindakan cinta kasih. Santo Yohanes Maria Vianney juga berkata, tidak datang dan menyambut komuni itu seperti orang sekarat yang kehausan di tepi mata air. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari datang pada Yesus yang adalah Sang Roti Hidup, yang secara nyata hadir dalam Ekaristi Maha Kudus. Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan bagi setiap kita. Mari kita dengan rendah hati mempersembahkan seluruh persoalan, kekhawatiran, ketakutan dalam hidup ini kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam kasih-Nya berjanji bahwa Dia selalu dan senantiasa menyertai kita. Dia hadir secara nyata dalam Ekaristi untuk menguatkan setiap kita. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.